mobil prima dan terjaga dengan baik mungkin bagi sebagian pemilik mobil itu adalah sebuah harapan yang belum pernah tercapai. Tapi tidak sedikit nih yang mengeluhkan kondisi mobil mereka yang tak kunjung prima. Ya meskipun mereka sudah sering keluar masuk bengkel untuk servis berkala. Tapi sehat atau tidaknya mobil itu ternyata dipengaruhi juga oleh gaya pengendara sang pemilik mobil itu sendiri. Nah, beberapa kebiasaan buruk berkendara itu ternyata bisa berpengaruh kepada kondisi mobil. Nah, di video kali ini saya akan membahas 7 kebiasaan buruk yang bikin mobil cepat rusak. Jika ingin tahu lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman ingin mengetahui informasi-informasi seputar otomotif lainnya. Dan aktifkan loncengnya untuk mendapat informasi terupdate selanjutnya. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman media Trans Lover dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Media Trans TV. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai 7 kebiasaan buruk yang membuat mobil cepat rusak. Nah, dikutip dari berbagai pengalaman dan juga beberapa sumber, ternyata gaya berkendara itu juga berpengaruh terhadap kondisi mobil, teman-teman. Ternyata gaya berkendara itu juga menjadi salah satu faktor utama dari penyebab mobil cepat rusak. Nah, lebih tepatnya mengurangi masa atau umur komponen pada mobil, teman-teman. Nah, ada 7 kebiasaan buruk yang seringkali dialami oleh sang pengendara, yaitu diantaranya adalah yang pertama, menggunakan gigi netral di jalan menurun. Nah, kebiasaan ini itu tentunya bisa berakibat fatal, teman-teman. Karena apa? Ya karena saat mobil berjalan di turunan dan menggunakan gigi netral, itu akan membuat si mobil itu melaju lebih cepat dan terasa ringan. Dan sedangkan berjalan menurun dalam kecepatan yang tinggi itu sangat tidak diperbolehkan, teman-teman. Dan itu pun sangat berbahaya. Karena apa? Karena teman-teman itu akan kesulitan untuk mengerem mobil ataupun mengontrol mobil teman-teman semua. Nah, hal ini itu dapat mengakibatkan mobil teman-teman itu slip. Sehingga teman-teman mobil teman-teman itu akan memicu terjadinya kecelakaan seperti itu. Nah, jadi sebaiknya jika teman-teman itu berjalan menurun atau berjalan di turunan, itu sebaiknya teman-teman perlambat kecepatan mobil teman-teman semua dengan menggunakan gigi 3 ataupun gigi 2. Karena jika teman-teman itu melaju lebih cepat, itu memang sangat berbahaya, teman-teman ya. Akan berakibat fatal jika terjadi kecelakaan. Dan iya kalau itu hanya memakan korban teman sendiri. Maksudnya kalau hanya teman sendiri yang celaka ya. Kalau ada orang lain yang terlibat dalam kecelakaan itu kan malah merugikan orang lain ya kan. Sebaiknya teman-teman jika berada di turunan, gunakanlah gigi 2 ataupun 3. Karena apa? Tujuannya itu adalah memperlambat kecepatan mobil seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Nah, lalu yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah sering mengerem mendadak. Nah, saat teman-teman berkendara itu sebaiknya teman-teman hindari hal ini, teman-teman. Hindari kebiasaan mengerem mendadak. Karena apa? Karena hal tersebut itu dapat membuat si kampas rem itu cepat aus, teman-teman. Nah, jadi sebaiknya saat teman-teman itu hendak berhenti, tekanlah pedal rem secara perlahan dari jarak jauh. Nah, lakukan sedikit demi sedikit hingga kecepatan si mobil itu perlahan-lahan menurun dan bisa berhenti secara sempurna seperti itu, teman-teman. Nah, kebiasaan ini itu selain membuat kampas rem awet, kebiasaan ini juga membuat si konsumsi bahan bakar atau BBM itu menjadi lebih irit, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, sering menginjak gas secara mendadak. Nah, hal ini itu biasa dilakukan biasanya itu saat teman-teman berada di lampu merah, di jalan yang macet ataupun di tanjakan. Karena panik biasanya teman-teman itu langsung menginjak gas itu sedalam-dalamnya supaya mobil itu cepat melaju. Nah, namun menekan pedal gas terlalu dalam dari kondisi yang diam ataupun berhenti itu akan membuat mesin bekerja sangat keras dalam waktu yang singkat, teman-teman. Nah, sehingga RPM itu kesannya jadi lebih dipaksakan untuk berputar dalam kecepatan tinggi secara tiba-tiba seperti itu, teman-teman.
Dan apalagi itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, hal ini itu dapat merusak komponen mesin dan juga akan mengakibatkan si konsumsi bahan bakar itu menjadi lebih boros, teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan yang keempat. Nah, kebiasaan yang keempat ini adalah lupa mematikan lampu. Nah, biasanya sang pengemudi itu lupa akan hal ini ketika mereka tiba di tempat tujuan, teman-teman. Nah, sebaiknya jangan sering dilakukan ya hal seperti ini, karena apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka energi aki pada mobil teman-teman itu akan cepat habis, teman-teman. Dan sedangkan untuk menyalakan lampu itu sangat dibutuhkan energi atau tenaga dari aki, teman-teman. Nah, ketika mesin mobil itu mati, aliran energi ke aki itu akan terputus. Nah, sehingga aki itu akan menggunakan energi cadangannya yang lama-kelamaan itu juga akan habis, teman-teman. Nah, dan akibatnya mesin itu nantinya tidak akan bisa dinyalakan, teman-teman, seperti itu. Akan susah dinyalakan. Apalagi kalau di pagi hari itu sangat susah sekali, teman-teman, jika hal ini masih teman-teman lakukan secara terus-menerus seperti itu. Nah, lalu yang kelima, yang kelima atau kebiasaan yang kelima. Nah, kebiasaan yang kelima ini adalah malas servis mobil. Nah, hal ini kerap terjadi saat pemilik mobil itu terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan, teman-teman. Nah, padahal nih rutin melakukan servis mobil itu sangat dianjurkan, teman-teman, atau sangat direkomendasikan. Karena apa? Karena hal ini itu gunanya untuk mendeteksi secara dini apabila mobil teman-teman itu terjadi kerusakan seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke kebiasaan yang keenam. Nah, kebiasaan yang keenam ini adalah sering menerobos banjir. Nah, sayangnya banjir itu kerap kali dianggap remeh oleh pemilik mobil, teman-teman. Nah, sering menerjang banjir itu juga bisa berakibat fatal pada mobil teman-teman semua. Apalagi jika mobil teman-teman itu berjenis mobil sedan. Nah, teman-teman media translover, air genangan banjir itu jika tidak segera dibersihkan itu mampu membuat sudut-sudut di bagian bawah mobil itu mengalami korosi yang akhirnya itu akan berkarat, teman-teman. Nah, belum lagi resiko jika air banjir itu mengenai kabel-kabel kelistrikan. Nah, jadi penting nih untuk teman-teman media translover untuk segera membersihkan mobil teman-teman semua jika baru saja menerjang banjir seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah salah memilih oli. Nah, jadi salah memilih oli ini juga termasuk dari kesalahan buruk sang pemilik mobil ya, teman-teman. Nah, oli mesin pada mobil itu adalah komponen yang cukup penting dalam menjaga kondisi mobil agar tetap prima, teman-teman. Nah, sangat penting sekali nih mengganti oli mesin secara berkala. Supaya apa? Supaya kondisi mesin mobil itu tetap terjaga dan supaya tetap prima seperti itu, teman-teman. Nah, oli mesin itu juga harus sesuai dengan kebutuhan mesin mobil teman-teman semua. Nah, tak kalah penting lagi bagi teman-teman untuk menggunakan oli mesin yang sesuai dengan kebutuhan mesin mobil teman-teman semua, seperti itu. Nah, oke teman-teman media translovers, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan mengenai 7 kebiasaan buruk sang pengemudi. Nah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini mengedukasi, semoga video ini bermanfaat, dan semoga teman-teman suka video ini. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like di bawah ya, tekan jempol ke atasnya, dan jangan lupa juga untuk komen-komen di bawah ya tentang pendapat kalian mengenai pembahasan saya hari ini ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk share video ini ya. Share video ini kemanapun. Jika ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman semua. Karena apa? Karena berbagi itu indah, teman-teman ya. Jika kan teman-teman share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa membangun informasi-informasi seputar otomotif lainnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya Nanang dari Media Trans TV mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah nonton sampai habis. Thanks for watching and see you in the next video.